Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ishfan Abisyatul Imtiaz, serta teman-teman saya, Gusti Ayu Dwi Indah Lestari, Firdaus Putra, dan Cindy Afilda Helena. Di sini, kami akan membawakan materi berjudul Penguatan Pancasila di Era Revolusi 5.0 yang akan dibagi menjadi 6 topik, yaitu pertama, dampak perkembangan negara Indonesia di era Revolusi 5.0 pada Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, cara mempertahankan kebinekaan di era Revolusi 5.0. Ketiga, peran pemerintah dalam mengatasi era Revolusi 5.0. Keempat, bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Kelima, mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan ekonomi kreatif di era Revolusi 5.0. Dan yang keenam, Pancasila sebagai solusi dari kesenjangan sosial di era Revolusi 5.0. Dalam era Revolusi 5.0, Pancasila dapat menjadi landasan bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks. Misalnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat menjadi pedoman dalam menghadapi dampak sosial dan etika yang muncul dari kemajuan teknologi, seperti robotisasi dan kecerdasan buatan. Selain itu, sila persatuan Indonesia dapat menjadi landasan bagi Indonesia dalam menghadapi perbedaan yang muncul dalam masyarakat, baik dalam hal agama, suku, ras, dan budaya. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga masih relevan dalam era Revolusi 5.0 sebagai prinsip dasar yang menjalankan pemerintahan yang demokratis. Dalam hal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi akibat perubahan teknologi dan globalisasi. Dalam era Revolusi 5.0, di mana teknologi semakin maju dan terjadi perubahan yang sangat cepat, Pancasila dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi. Salah satu prinsip Pancasila yang penting adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Revolusi 5.0, keadilan sosial dapat diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan mengakses sumber daya yang tersedia. Selain itu, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa juga dapat membantu mengatasi kesenjangan di era Revolusi 5.0. Dengan mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan dan kekuatan, kita dapat memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi atau penyalahgunaan teknologi yang tidak etis, yang dapat menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan. Penerapan nilai Pancasila dalam teknologi di era 5.0. Di era Society 5.0 erat kaitannya dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat canggih, di mana remaja pada masa ini juga merasakan dampaknya. Permasalahan yang dialami saat ini adalah memudarnya pemahaman tentang Pancasila di kalangan remaja yang sangat berpotensi, masuknya paham-paham yang bertentangan seperti munculnya banyak kriminalitas, kolusi, dan nepotisme, radikalisme, korupsi, kejahatan seksual, kehidupan yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan lain sebagainya. Tentu itu akan menjadi ancaman bagi para generasi emas bangsa. Remaja kini hanya sekedar hafal Pancasila saja, namun tidak paham makna setiap air kandung di dalamnya. Bahkan saat ini jarang sekali yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat fakta yang terjadi di kalangan remaja saat ini, maka sudah seharusnya penanaman nilai Pancasila diterapkan sedini mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman para remaja terhadap nilai-nilai Pancasila beserta makna yang terkandung di dalamnya, dan mengetahui apakah nilai-nilai Pancasila tersebut masih ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah Pancasila sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan di era Society 5.0. Perlu diketahui juga jika penanaman nilai Pancasila itu sangat perlu ditanamkan sejak dini guna mencapai tujuan tersebut. Saat ini masih banyak juga remaja yang hanya mengetahui pelafalannya saja tanpa tahu makna yang terkandung dan cara penerapannya. Dan di mana perkembangan dunia semakin maju di era digital ini, di era 5.0, tak dapat dipungkiri perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan sehingga masih banyak masyarakat terpapar oleh informasi yang tidak benar. Cara mempertahankan kebinekaan di era Revolusi 5.0. Indonesia adalah salah satu negara yang banyak memiliki keberagaman, perbedaan yang beragam, seperti suku, ras, etnik, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat di dalamnya. Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Hal ini karena tak banyak negara yang memilikinya. Cara untuk mempertahankan kebinekaan di era Revolusi 5.0 adalah dengan cara merawat perbedaan yang beragam. Tersebut adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara hidup saling menghargai satu sama lain. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menjaga keutuhan dalam kebersamaan membangun negara kesatuan yang majemuk. Memasuki era Society 5.0, implementasi penggunaan teknologi sudah mulai memperhatikan aspek-aspek humaniora guna menciptakan berbagai tools pada proses pemecahan masalah-masalah sosial yang ada. Tentunya, hal ini memerlukan pengelolaan sumber daya manusia yang optimal guna mendongkrak kredibilitas organisasi dengan meningkatkan efisiensi masing-masing aparatur birokrasi di bidang informasi. Penguatan kapasitas SDM aparatur sangat diperlukan oleh organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai upaya adaptasi terhadap era perkembangan yang terjadi. SDM di berbagai jenis institusi publik perlu meningkatkan kompetensi diri dalam manajemen e-resource, managerial leadership, literasi digital dan research, serta melakukan transformasi sebagai persiapan menghadapi perubahan yang semakin cepat dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Peningkatan populasi konsumen digital adalah peluang yang sangat besar bagi industri kreatif Indonesia untuk bangkit mewujudkan ekonomi kreatif di era 5.0. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Selain itu, adanya digitalisasi dalam ekosistem ekonomi kreatif memberikan banyak manfaat untuk pelaku ekraf. Manfaat pertama, riset membuktikan jika transformasi ke dunia digital akan membuat suatu unit usaha lebih efisien dan stabil. Sebab, transformasi digital menyederhanakan proses operasional yang jauh lebih baik. Terakhir, ekosistem digital juga punya potensi besar untuk meningkatkan omset. Alasannya, digitalisasi menobrak batas-batas antara perusahaan dan konsumen. Dengan begitu, para pelaku ekraf sangat mungkin melakukan perluasan jaringan bisnis. Nah, jadi gitu teman-teman. Tentang era revolusi 5.0, tentunya kita diharapkan selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan tetap mengikuti perkembangan di era 5.0 ini, karena Indonesia siap menghadapinya di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.